Tapi segala sesuatu ada dalam kendali dan rencana Tuhan. Minggu lalu kita baru belajar tentang sidik jari tentara Romawi, dan hari ini kita akan belajar dari sidik jari seorang murid yang mengkhianati Yesus yang namanya Yudas. Dan kita tahu bahwa Yudas ini dipanggil oleh Tuhan untuk ada dan masuk di dalam agenda besarnya Tuhan, ya tentunya menjadi rasul, menjadi dasar untuk gereja nantinya bertumbuh ke depan. Tapi sangat disayangkan dia memilih jalannya sendiri. Nah, hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca dari Markus pasal 3 ayat yang ke-13. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Yesus memanggil ke-12 rasul dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Di ayat yang ke-16, ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Nah, ayat ini panjang, makanya saya ambil poin-poin yang menjelaskan apa yang menjadi titik kebenaran Tuhan yang akan saya bahas hari ini. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, dikatakan bahwa 12 murid dipanggil dan ditetapkan untuk menjadi rasul dan dikasih kuasa untuk mengusir setan. Nah, hari ini kita akan belajar beberapa nilai yang ada di sekitar Yudas, ya. Hal yang pertama, Yudas dipercaya. Mazmur 41 ayat 10 dikatakan, bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Nah, saudaraku yang diberkati, di dalam Alkitab kita ketemu ada 3 kelompok murid Yesus. Yang pertama, ada 120 murid, ada 70 murid, dan ada 12 murid. Nah, 12 murid, Yudas ada di dalamnya. Dan kita kenal mereka sebagai 12 rasul. Nah, Yohanes pasal 13 ayat 29 dikatakan bahwa Yudas dipercaya. Kenapa saya bilang Yudas dipercaya? Karena Yohanes 13 ayat 29 dikatakan bahwa Yudas memegang kas. Artinya Yudas menjadi bendahara. Yudas adalah dompet untuk 11 murid dan Yesus. Kalau di dunia sekarang saya boleh menerjemahkan begini. Kalau tidak ada Yudas, kita tidak bakalan makan. Kalau tidak ada Yudas, kita tidak bisa menikmati yang namanya hidup sedikit. Kalau tidak ada Yudas, kita tidak akan ketemu yang namanya pesta, kurang lebih begitu. Kenapa? Karena dia adalah bendahara. Dia yang pegang duit, begitu. Nah, oke. Hal yang kedua, Yudas menerima kuasa. Tadi baru saja saudara lihat di dalam Markus pasal 3 ayat 14 dan 15 dikatakan, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, Yudas diberi kuasa untuk mengusir setan. Nah, tetapi yang terjadi adalah Lukas 22 ayat yang ketiga. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau saudara lihat baik-baik, 12 murid diajar oleh Yesus. Mereka makan dan minum bersama Yesus. Mereka melayani 3,5 tahun bersama dengan Yesus. Bahkan mereka adalah orang-orang yang dikhususkan untuk menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Mereka diurapi untuk itu.
Mereka dipanggil untuk mengerjakan bagian yang harus mereka kerjakan untuk kepentingan kerajaan Allah. Nah, sekali lagi saya mau kasih tahu buat setiap kita bahwa tidak menjamin untuk kita akan tetap murni sekalipun kita telah dipanggil dan dipilih. Ini butuh waktu dan kedewasaan yang matang untuk kita akan terus menjaga panggilan itu. Saudara dan saya perlu untuk mengerjakan apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam hidup kita. Ada banyak orang Kristen, Alkitab bilang begini, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Penting untuk saudara dan saya mengerti bahwa kehidupan yang dialami dan dijalani oleh Yudas adalah kehidupan yang tidak memuliakan Tuhan. Saudara-saudara lihat. Kemudian hal yang ketiga, Yudas melupakan kebaikan Tuhan. Mazmur 41 ayat 10 dikatakan, bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Nah, istilah atau ungkapan mengangkat tumitnya itu ungkapan yang diambil dari kuda yang gelisah. Kuda yang gelisah yang menendang orang yang memeliharanya dan memberi makan kepadanya. Ini ungkapan mengangkat tumit diambil dari sana. Kuda yang gelisah. Saudara bisa bayangkan. Tuannya pelihara itu kuda. Tapi kemudian kuda menendang tuannya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ungkapan ini artinya menyerang seseorang dengan cara yang tak terduga. Dibawa kepura-puraan persahabatan. Jadi persahabatan yang dibangun Yudas dengan Yesus adalah pura-pura. Itu yang saya bilang, munafik. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus. Itu sebabnya Mazmur 41 ayat 10 dikatakan, Yudas mengangkat tumitnya terhadap Yesus. Saudaraku yang diberkati, belakangan ini, hari-hari ini, saudara bisa lihat orang-orang semacam begitu banyak, saudaraku. Yudas melupakan kebaikan Tuhan. Bahkan Mazmur 41 ayat 10 lagi ada frase dikatakan bahwa yang makan rotiku. Coba saudara, di timur makan roti dengan seseorang merupakan tanda persahabatan, persekutuan, dan tindakan kesetiaan. Kalau Anda mengajak saya makan, berarti Anda punya hubungan dengan saya. Kalau saya mengajak Anda makan, berarti Anda punya hubungan dengan saya. Sebaliknya, Wahyu 3 ayat 20 dikatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saudaraku yang diberkati Tuhan, makan roti. Yudas setiap hari makan bersama dengan Tuhan. Dengan murid-murid yang lain, mereka sharing life. Hidup yang satu dengan yang lain saling berbagi. Mereka bahu-membahu untuk mengerjakan apa yang menjadi agenda gurunya. Tetapi sungguh sangat disayangkan 3,5 tahun telah mengakhiri segala sesuatu yang dikerjakan Yudas fatal. Saudara, 3,5 tahun dia menikmati kebaikan Tuhan. Dia lihat Tuhan berperkara dengan mujizat. Dia lihat Tuhan menyembuhkan orang. Dia lihat mati bangkit. Dia lihat semuanya. Sekali lagi saudaraku, ada begitu banyak orang yang ada di dalam gereja maupun percaya Tuhan, sering beribadah, sering berdoa. Tapi kebanyakan dari kita bisa mendapati bahwa kita kehilangan hati. Saudaraku yang diberkati, ini yang saya mau kasih tahu buat saudara. Aku telah memilih Yudas. Tuhan Yesus telah memilih Yudas bukan sebagai orang jahat, atau supaya ia menjadi orang seperti itu. Tetapi Yesus melihat lebih dulu dengan jelas bahwa ia akan menyalahgunakan kebaikanku dan kemurahan hatiku. Yudas menyerah dan tunduk pada kejahatan. Menyerahkan aku. Yudas menyerahkan Yesus ke tangan musuh-musuh Yesus dan membawa kehancuran ke atas dirinya sendiri. Saudara, Yudas melupakan kebaikan Tuhan.
Yudas melupakan segala yang baik, saudaraku. Coba Mazmur 103 ayat 2 dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Yudas lupa semuanya. Bahkan dikatakan, tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan dan tidak menantikan nasihatnya. Saudaraku yang diberkati, sebelum pengkhianatan Yudas ini lahir dan terwujud dalam bentuk tindakan, Yesus sudah memperingatkan dia. Saudaraku yang diberkati Tuhan, penting untuk saudara dan saya mengerti bahwa agenda Tuhan bukan untuk menghancurkan kita. Agenda Tuhan adalah mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Agenda Tuhan adalah mengangkat kita dan memulihkan kehidupan kita. Yang menyerahkan lebih besar dosanya. Kalau saudara baca Yohanes pasal 19 ayat 11 dikatakan, ini soal Yudas. Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Nah, perhatikan kata itu. Dia. Kata dia itu menunjuk kepada dua pribadi. Saudara. Yang pertama, Yudas Iskariot. Dan yang kedua, Kayafas. Beberapa pemikiran, beberapa penterjemah Alkitab, beberapa ahli teolog mengatakan bahwa kata dia di situ menunjukkan kepada dua orang ini. Yudas Iskariot dan Kayafas. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Yudas murid Yesus, Kayafas imam kepala pada waktu itu. Saudara, orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Satunya orang yang dekat dengan hukum, pengajar bangsa, Kayafas ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, orang-orang yang dekat dengan yang namanya kebaikan-kebaikan ilahi, orang-orang religius yang paham betul tentang hukum dan pernah menyaksikan mujizat di depan mata, berjalan malah dengan Yesus, makan dan tidur bersama dengan Yesus. Hari-hari mereka dipenuhi dengan yang namanya kebaikan Tuhan. Tetapi yang terjadi apa? Kayafas mewakili agama yang menyerahkan Yesus. Lalu kemudian Yudas Iskariot mewakili orang yang dipanggil, tapi kemudian beralih mengikuti kehendak sendiri. Saudaraku yang diberkati, menarik untuk kita simak. Yudas itu sama dengan antikristus. Yohanes pasal 17 ayat 12 dikatakan, tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. 2 Tesalonika 2 ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang. Sebelum kedatangan Tuhan bakalan akan ada yang namanya murtad, banyak orang yang murtad. Haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Saudaraku yang diberkati, Yohanes pasal 17 yang baru saja kita dengar, itu Yesus mengatakan. Jadi begini, Yesus menyebut Yudas adalah anak kebinasaan atau anak kehancuran. Sementara Paulus dalam 2 Tesalonika pasal 2 tadi, Paulus menyebut antikristus adalah anak kebinasaan dan penghancur, anak kehancuran. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Yudas dan antikristus, nama mereka sama. Dengar, jika Yudas dan antikristus sama-sama disebut anak kebinasaan, maka mereka adalah satu dan sama. Yesus dan Paulus mengungkapkan hal itu. Nah, nama Yudas sendiri memiliki 3 arti yang berbeda. Nah, yang pertama, orang yang berasal dari daerah Keriot. Semua rasul, perhatikan kata ini, semua rasul berasal dari Galilea. Sedangkan Yudas bukan. Nah, Yudas berasal dari daerah yang namanya Keriot. Di daerah Moab, kata kitab Yesaya pasal 48 ayat 24. Nah, Yudas orang Keriot. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hal menarik adalah
dia dipercaya. 11 murid dari Galilea. Sebut saja dia dari Moab berdasarkan cerita ini. Latar belakang marga dari Keriot ini. Saudara, berarti orang ini dipercaya. Dia pegang kas. Seorang asing yang bukan dari Galilea. Tapi dia dipercaya oleh Tuhan dan murid-murid yang lain. Betapa sebuah kehormatan besar buat Yudas. Nah, kemudian pengertian yang kedua dari nama Yudas. Orang Sika atau pembawa belati. Yang merupakan sebuah sekte Yahudi yang fanatik. Bawa belati, bawa pisau. Merupakan sekte Yahudi yang fanatik. Kemudian yang ketiga, dari bahasa Aram. Diambil dari kata Iskaria. Iskaria artinya yaitu orang yang hidup berpura-pura pengkhianat atau pembunuh. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Hari ini saya mau mengingatkan setiap kita. Saya tidak peduli apa yang menjadi masa lalu Anda. Tapi hari ini kalau Anda masih percaya Yesus, Anda tidak salah. Kita semua punya solusi di dalam Yesus. Yesus adalah jawaban untuk seluruh agenda perjalanan hidup saudara. Saya tidak peduli dengan masa lalu Anda. Saya tidak peduli dengan yang namanya masa suram beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu. Saya tidak peduli dengan semua yang pernah terjadi di belakang Anda dan saya. Yang saya peduli hari ini adalah memberitahukan masa depan. Bahwa di dalam Yesus ada masa depan yang gilang gemilang. Saudaraku yang diberkati. Ini kita perlu jaga dari waktu ke waktu, saudaraku. Saudaraku yang diberkati. Nah, Yudas, nama Yudas itu diambil dari kata Ibrani yang maknanya sama dengan nama Yehuda yang artinya pujian. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Ada apa di balik orang ini? Tapi baik saudaraku. Beberapa mungkin bertanya, kenapa Yudas disejajarkan dengan antikris? Yesus menyebut dia nama anak pembinasa atau anak durhaka. Sementara Paulus mengatakan kepada antikristus, menyebut antikristus anak durhaka atau pembinasa. Nah, coba lihat ini. Iblis mencari waktu atau kesempatan yang baik. Kalau saudara baca Lukas pasal 4 ayat 13 dikatakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dan menunggu waktu yang baik. Menunggu waktu yang baik artinya menunggu kesempatan yang lain atau mundur untuk sementara waktu. Menunggu waktu yang baik. Lihat saudaraku, Yesus dicobai di padang belantara oleh iblis. Dan iblis gagal di situ. Dan dia tunggu waktu yang terbaik untuk datang menggoda Yesus lagi. Kita lihat Yudas. Yudas mengkhianati Yesus. Yudas mencari kesempatan yang baik. Di padang gurun, Yesus dicobai, iblis mencari waktu dan kesempatan yang baik. Ketika Yudas mengkhianati Yesus, Yudas pun mencari kesempatan yang baik. Dari mana kita tahu itu? Lukas 22 ayat yang ke-6 dikatakan, Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada siapa? Kepada mereka tanpa setahu orang tuanya. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Yudas dan iblis pekerjaannya sama. Mencari kesempatan yang baik. Oke. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan. Ini adalah jawaban dan sekaligus
memberikan warning kepada gereja, memberikan warning kepada saudara dan saya sebagai gereja yang hidup. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah, berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, dengar baik, saya beritahu. Iblis tunggu kesempatan, Yudas tunggu waktu yang terbaik untuk menyerahkan Yesus. Nah, iblis juga berkeliling untuk mencari mangsa, mencari kita yang lengah dan tidak ada dalam kesadaran dan berjaga-jaga. Jika Bapak, Ibu, dan saya sebagai gereja yang hidup kita tidak berjaga-jaga, ada kemungkinan besar saudara akan digilas habis sama yang namanya iblis. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dikatakan begini, sadarlah, berjaga-jagalah. Nah, banyak orang Kristen ke gereja, banyak orang Kristen melayani, banyak orang Kristen hidup baik, tapi tidak semua berjaga-jaga dengan hal yang serius. Tidak memiliki kesadaran spiritual yang sehat. Anda secara fisik bisa hidup, tetapi rohmu tidak ada dalam tingkat kewaspadaan. Padahal hidup kita harusnya ada di dalam kondisi yang berjaga-jaga dan tetap sadar untuk hal itu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, penting untuk saudara dan saya mengerti akan hal ini. Nah, coba saudara lihat, dengar ini baik-baik saudaraku. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa, Dia paham sekali Tuhan. Nah, jika banyak orang telah bangkit dan menyerang Anda, artinya kamu orang baik. Jadi begini, kalau saudara hidup baik, saudara hidup benar, saudara beribadah dengan serius kepada Tuhan, tentunya tidak semua orang suka dengan Anda. Saudara bisa dibully, saudara bisa dihianati, saudara digosipin dan sebagainya, itu biasa saudaraku. Tapi mari saya kasih tahu. Jika banyak orang telah bangkit dan menyerang kamu karena kamu orang baik, saya mengingatkan setiap kita dari tempat ini. Hanya pohon yang berbuah manis yang selalu dilempari batu, kayu, dan sendal. Ya. Kalau mereka kurang puas lagi melempar kamu, mereka akan melempar orang-orang yang ada di sekitar Anda. Orang-orang yang kamu kasihi. Mereka akan cari cara untuk menghancurkan Anda dan saya. Saudara, itu sebabnya saudara dan saya bertanggung jawab penuh untuk menjaga kualitas iman kita masing-masing. Saudaraku yang diberkati, Anda tidak bisa mengharapkan pendeta untuk menjaga Anda 24 jam. Bahkan pendeta pun tidak bisa mengharapkan Anda untuk menjaga pendeta juga 24 jam. Nggak bisa. Saudara, masing-masing kita bertanggung jawab. Dan ada di dalam kesadaran dan berjaga-jaga yang serius dengan Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, selalu ingat ini saudaraku. Kalau kamu berbuah lebat, semua orang akan mencari cara untuk mendapatkan buahmu. Ada yang datang dengan tujuan untuk menikmati dan belajar hidup yang benar dari hidupmu. Atau juga ada yang datang untuk menghancurkan reputasi dan nama baikmu. Tapi baiklah saudaraku yang diberkati, saya mengingatkan setiap kita. Yesus yang berbuat baik, Dia yang berkelilingi Yudea, Samaria, Dia mengelilingi semua sambil berbuat baik. Itu pun dibenci. Jadi akhirnya kesimpulannya begini. Kalau begitu Pak Pendeta, kita nggak usah hidup baik deh. Supaya kita nggak dilempar-lempar. Oh ya, saya mau kasih tahu buat saudara. Setan tidak mungkin mengusik setan. Karena kerajaannya bakalan hancur. Setan punya target adalah orang yang benar. Orang yang hidupnya baik. Orang yang beriman. Itu targetnya dia. Dia tidak terganggu dengan saudara yang biasa-biasa saja. Saudara punya materi yang bagus. Dia tidak terganggu. Dia tidak terganggu dengan posisimu. Dia tidak terganggu. Dia terganggu kalau kamu hidup benar. Kamu melakukan kehendak Allah. Dia terganggu ketika kamu mengerjakan kebenaran dan kehendak Allah. Itu dia terganggu. Saudaraku yang diberkati, saya mengingatkan setiap kita. Selalu ingat itu. Jadi kalau saudara Bapak Ibu, kalau saudara sudah mulai dilirik sama orang, saudara mulai digosipin, saudara mulai disakiti oleh orang, saudara mulai dihujani dengan kata-kata sumpah serapah oleh orang lain, saya kira hidupmu sedang ada di jalur yang tepat. Jadi banyak orang
mengangkat batu, kayu, dan sandal untuk melempar. Saudaraku yang diberkati Tuhan, perintah untuk memberitakan Injil. Matius 28 ayat 16 dikatakan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, kalau saudara lihat di ayat yang ke-16 tadi, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Nah, dengar baik. Markus pasal 3 tadi disebutkan 12. Matius pasal 28 disebutkan ke-11 murid. Yudas sudah tidak ada. Saya mengingatkan setiap kita dari tempat ini. Kalau Anda sudah memulai sesuatu dengan roh, akhirilah dengan roh. Kalau saudara sudah memulai sesuatu dengan daging, tetapi pastikan hari ini ketika saudara dengarkan firman Allah hari ini, saudara putuskan untuk hidup dan mengakhirinya dengan roh. Ada begitu banyak orang memulai dengan roh dan mengakhirinya dengan daging. Ada begitu banyak kesaksian di dalam Alkitab, kita tahu itu. Memulai dengan Tuhan, tapi mengakhirinya di dalam dosa. Saudaraku, Yudas di mana? Berdasarkan Matius pasal 28 yang tadi. Matius 27 ayat 5 dikatakan, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait Allah. Lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Saudaraku, dia menghabisi dirinya di situ. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pikirkan ini baik-baik. Bahkan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 25 dikatakan, untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Jadi para rasul sedang berkumpul untuk memilih siapa yang menggantikan Yudas yang telah meninggalkan yang namanya pelayanan karena menempuh jalannya sendiri. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dan kiranya hari ini semua agenda hidup kita harus ada di bawah kehendaknya Allah. Jangan pakai agenda pribadimu. Kamu tidak bisa kemana-mana. Tetapi pakailah agenda Tuhan. Supaya engkau tahu kemana engkau akan pergi. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Firman Allah sampai di sini. Yudas itu murid Yesus. Tapi dia mengerjakan kepentingannya sendiri. Kayafas imam besar. Tokoh religius pada waktu itu. Mereka terlibat di dalam hal ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Yudas orang lingkaran pertama. Dari 120 murid, 70 murid, dan 12 murid. Yudas ada di lingkaran pertama. 12 murid. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Kadang-kadang kalau Anda merasa tidak kuat, Anda perlu datang kepada Tuhan. Tapi sadarkah saudara bahwa yang menjatuhkan pelayanan, yang menghancurkan gereja, yang menghancurkan komunitas, bahkan yang menghancurkan keluarga, yang menghancurkan pendidikan adalah orang-orang terdekat saudara juga. Saudaraku yang diberkati Tuhan, itu sebabnya Mazmur 41 dikatakan tadi. Sahabat karibku yang kupercaya telah mengangkat tumitnya kepadaku. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dan kiranya kita tidak meresponi agenda-agenda perjalanan hidup kita di waktu-waktu ini dengan mengangkat tumit dan meniadakan dan menolak, mengakui bahwa semua yang kita lewati, semua yang kita punya hari ini itu karena kebaikan Tuhan. Dan ingat baik, jangan menolak kebaikan Tuhan. Akuilah kebaikan Tuhan. Saudaraku, saya mengingatkan semua dari kita bahwa kita bisa ada di gereja,
Kita bisa melayani, tapi kita bisa kehilangan kuasa kasih. Bahkan kita bisa terjebak dan mengabaikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Doa dan harapan saya dari tempat ini, kiranya semua kita yang mendengar dan mengikuti ibadah online ini, saya berdoa dari tempat ini, biarlah setiap kita menyelesaikan agenda Tuhan tepat pada waktunya. Dan dalam kehendak Allah, kita dipanggil Tuhan untuk kepentingan Dia. Nah, sekali lagi saudara, 12 yang terpilih, kita dapati hanya 11 yang menuju ke Galilea. Satunya gugur dalam perjalanan. Saudaraku yang diberkati, dengar ini baik-baik. Anda dan saya perlu hidup dengan serius kepada Tuhan. Saudara perlu hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara tidak boleh main-main dengan kehidupan perjalanan iman kita. Sebab saudara dengar baik, Yudas cari kesempatan untuk menjatuhkan dan menyerahkan Yesus. Iblis juga mencari waktu dan kesempatan. Ingat baik, kalau hari ini iblis tidak mendapatkan Anda dan saya, dia tunggu karena dia terus berjalan seperti singa yang mengaum, mengelilingi untuk mencari mangsa berikutnya. Dan dengar baik, kalau hari ini kamu lolos, berarti besok bukan berarti kamu lolos. Besok kamu lolos ditentukan dari sadar dan berjaga-jaga sejak hari ini. Tuhan memberkati kita semua dari tempat ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, berkatilah keluarga besar Rock Dover dimanapun mereka berada. Kami tahu kami tidak sanggup untuk menghidupi kebenaran-Mu dengan sempurna. Itu sebabnya kami perlu anugerah Tuhan. Kami perlu kasih karunia yang mengangkat kami, yang membawa kami kepada tujuan-tujuan Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus berkati setiap kami. Jika hari ini Engkau mendapati ada yang sakit, sembuhkan mereka. Hari ini jika Engkau mendapati ya Tuhan, ada yang terikat oleh masa lalu, punya beban yang berat, pergumulan yang tidak ada henti-hentinya. Kiranya Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, langit terbuka, hal-hal yang baru, dan Tuhan berbicara di tengah-tengah situasi sulit kepada setiap kami. Tuhan tolong kami untuk kami sadar dan berjaga-jaga untuk tutup setiap kesempatan yang bisa diambil. Bahkan Tuhan, Engkau berkata bahwa jangan berikan celah kepada iblis. Tuhan tolong kami, Tuhan Yesus. Roh Kudus tolong kami. Berikan kami hati yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan terima kasih banyak Bapa di surga. Tuhan, tangan pengasihan Bapa turun atas setiap kami hari ini. Bukalah kedua tangan saudara, dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Sukacita kemenangan menjadi bagian hidupmu. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil panenmu. Apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu, diberkati oleh Tuhan. Mulai hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Perlindungan, kekuatan kuasa darah Kristus melindungi setiap kita. Dan kiranya kami sebagai gereja yang hidup, kami meninggalkan sidik jari yang baik dalam pekerjaan dan pelayanan akan Kristus. Roh Kudus terima kasih. Dalam nama Yesus, kami terima berkat-Mu dalam sukacita. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di minggu depan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita.